Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Manajemen Krisis A akan mempresentasikan tugas studi kasus kami. Isu 1. Tumpahan minyak dan gelembung gas Pertamina menyebar di Laut Utara Jawa di lokasi pengeboran lepas laut milik PT Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java, Karawang, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2019. Pada 12 Juli 2019, pukul 1.30 muncul gelembung gas dan tumpahan minyak di Sungai YYA1, area ONWJ, pada saat rapel forasi. Gelembung gas muncul di anjungan YY dan Rik Ensko 67. Isu kedua, dampak kebocoran minyak Pertamina terjadi di Karawang meluas sampai Bekasi. Bahkan sudah ke Kepulauan Seribu berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIRA. Mengatakan ada 9 desa yang dekat tumpahan minyak. Ada 8 desa terdampak cemaran minyak, dan 2 desa di Kabupaten Bekasi dan 6 desa di Kabupaten Karawang. Isu ketiga, kemunculan lapisan minyak atau oil sheen di permukaan laut sekitar gelembung gas terlihat pada 16 Juli 2019. Awal kemunculan gelembung gas diduga hanya terjadi anomali tekanan saat reaktivasi sumur. Keesokan harinya, pada 17 Juli 2019, tumpahan minyak terlihat di sekitar anjungan. Hingga 18 Juli, tumpahan minyak mencapai pantai arah darat. Isu keempat, tumpahan minyak ini sudah menyebabkan tambak-tambak di Karawang dan Bekasi gagal panen. Kehidupan nelayan di pesisir Jawa Barat dan Jakarta katanya juga terganggu. Lokasi pariwisata pantai di Karawang juga terpaksa ditutup karena tercemar tumpahan minyak. Isu kelima, di Teluk Balikpapan, tumpahan minyak cemari sekitar 7.000 hektar. Catatan YHI sampai 18 Juli. Kelalaian pengeboran produksi minyak Sungai YIA1 di Pantai Karawang kali ini menyebabkan 45,37 km tersebut. Selain itu, angin juga mendorong pencemaran minyak ke arah barat. Laporan terakhir masyarakat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu membantu mengatasi kebocoran minyak. Sayangnya warga yang ikut membantu tak punya pengetahuan dan informasi soal penanganan yang baik. Dan isu yang keenam adalah PT Pertamina digugat untuk membayar ganti rugi. Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan sudah putus. Gugatan kepada pihak tergugat dan membayar ganti rugi lingkungan secara tanggung renteng nilai 10,15 triliun rupiah, antara lain jasa lingkungan 9,96 triliun rupiah, biaya pemulihan atau restorasi 184,5 miliar rupiah, dan biaya penyelesaian sengketa lingkungan 868,628 juta rupiah. Oke, di sini selanjutnya itu adalah resiko. Yang pertama adalah resiko murni, yaitu terjadi pencemaran lingkungan di Laut Utara Jawa dikarenakan tumpahan minyak dan gelembung gas Pertamina. Pihak Pertamina harus memperbaiki dan menanggulangi hal ini. Resiko spekulatifnya yaitu profesi nelayan dapat terganggu dikarenakan tumpahan minyak dan gelembung gas Pertamina di Laut Jawa. Hewan yang di dalam Laut Jawa terganggu kehidupannya dikarenakan sebagian besar tumpahan minyak mengapung. Jika minyak tertinggal di pantai untuk sementara waktu, makhluk lain seperti siput, kerang, dan hewan darat mungkin akan menderita akibat dari tumpahan minyak tersebut. Nah, masih di resiko murni. Ya, dan selanjutnya resiko murni. Kehidupan warga yang berada di dekat Laut Utara Jawa terkena dampaknya. Resiko spekulatif yaitu membahayakan kesehatan warga sekitar yang terkena dampak dari tumpahan minyak gas dan Pertamina, seperti potensi bahaya dermatitis akibat kontak kulit, menghirup tetesan minyak atau partikel berminyak yang dibuang ke udara selama operasi pembersihan dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penguapan selama 24 jam atau 48 penguapan terjadi selama 24 hingga 48 jam pertama setelah tumpahan tersebut. Itu sangat membahayakan penghirupan dari komponen beracun seperti volatif beracun atau seperti benzena. Risiko murni, Pertamina harus melakukan penanggulangan tumpahan minyak dan juga harus melakukan investigasi atas penyebab dari tragedi tersebut. Risiko spekulatif, kandungan dari lapisan minyak sangat berbahaya
untuk kehidupan laut seperti komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi perkembangan pertumbuhan perilaku biota laut terutama pada plankton. Itu dapat menurunkan produksi ikan hingga kematian diakibatkan toksis tersebut. Proses emulsifikasi merupakan sumber moralitas bagi organisme, terutama pada telur, larva, dan perkembangan embrio, karena pada tahap ini sangat rentan terhadap lingkungan tercemar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan dampak yang sudah terjadi akibat krisis tragedi tumpahan minyak Pertamina di Karawang. Yang pertama ini penanganan titik kebocoran dengan penutupan permanen sumur YYA yang menjadi pusat kebocoran ini. Tim KLHK telah survei ke titik kebocoran minyak dan sudah dalam penanganan dengan penyedotan melalui teknik wellbom kemudian diangkut ke wilayah lain. KLKH meminta Pertamina menutup kebocoran gas dan minyak yang keluar dengan cara memasang sumbatan semen atau grip well agar kebocoran tidak menyebar. Yang kedua, dampak kebocoran terjadi di Karawang meluas sampai Bekasi, bahkan sudah ke Kepulauan Seribu. Ada beberapa desa yang ada di Kabupaten Bekasi dan desa di Kabupaten Karawang yang terkena dampak kebocoran tumpahan minyak di Karawang, yaitu ada Desa Camara, Kecamatan Cibuaya, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Desa Patok Mati, Kecamatan Cilebar, Desa Sedari, Kecamatan Pusaka Jaya, Pantai Pakis, Kecamatan Batu Jaya, Desa Cimalaya, Pasir Putih, Kecamatan Cikalong, Ciparage, Kecamatan Tempuran, dan Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya. Ketiga, ada ancaman lingkungan. Kandungan dari lapisan minyak sangat berbahaya untuk kehidupan laut seperti komponen hidrokarbon yang bersifat toksik, berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan perilaku biota laut, terutama pada plankton, menurunkan produksi ikan hingga kematian yang diakibatkan toksisitas subletal hingga toksisitas letal. Yang keempat, mata pencarian masyarakat nelayan. Pencemaran lingkungan yang membuat sumber mata pencarian nelayan menjadi terganggu, bahkan terancam lapangan kerja penduduk berkurang. Masyarakat nelayan harus mencari cara lain untuk menggantikan sumber makanan masyarakat. Dikarenakan kehidupan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan, keseharian masyarakat dan juga sumber makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat bergantung kepada kondisi laut yang sedang tercemar oleh tumpahan minyak dan gas Pertamina. Yang kelima, ada ancaman kesehatan warga. Pertamina tidak memperingatkan pada masyarakat daerah pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah. Tumpahan minyak Pertamina dimanfaatkan masyarakat dengan menciduk minyak mentah dan memasukkan ke karung tanpa perlindungan khusus. Banyaknya warga yang belum mengetahui bahaya dari minyak mentah ini. Minyak mentah yang diketahui kemungkinan besar memiliki kandungan zat berbahaya dan manusia tak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tanpa ada perlindungan khusus. Menghirup tetesan minyak atau partikel dengan zat atau partikel berminyak yang dibuang ke udara selama operasi pembersihan dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penguapan yang terjadi selama 24 hingga 48 jam pertama setelah tumpahan sangat mengurangi bahaya penghirupan dari komponen volatil beracun seperti benzena. Yang keenam, kerugian secara finansial. Gugatan yang diterima oleh PT Pertamina untuk membayar ganti rugi lingkungan secara tanggung renteng sebesar 10,15 triliun, antara lain jasa lingkungan sebesar 9,96 triliun, biaya pemulihan atau restorasi sebesar 184,5 miliar, dan biaya penyelesaian sengketa lingkungan sebesar 868,628 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selamat siang semuanya. Saya melanjutkan dari yang sebelumnya, saya akan menyampaikan soal kronologi dan juga kesimpulan. Oke, untuk kronologi ini ada 6 ya, ada 6 peristiwa sempat kejadian. Itu pertama tanggal 12 Juli, jadi ada terjadi tumpahan minyak diduga akibat aktivitas re-entry pemasangan kembali saat pengeboran di sumur YYAI, yang kemudian itu terdapat munculnya gelembungan gas itu pada saat itu karena ada pengeboran ulang. Kalau juga 2 hari kemudian, Juli, PT Pertamina langsung melakukan evakuasi pegawai dan juga pekerja-pekerjanya intinya. Lalu juga hari selanjutnya, ia menyampaikan keadaan darurat tersebut kepada SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan juga lembaga-lembaga yang terkait. Nah, ini khususnya dari pemerintah. Lalu 16 itu ada oil sheen atau dinamakan lapisan minyak di permukaan laut. Lalu juga 17 Juli ada namanya oil spill atau tumpahan minyak mulai terlihat di sekitar Anjungan. Lalu juga 18 Juli juga ada tumpahan minyak mencapai pantai ke arah barat dan 2 km dari pantai. Itu. Lalu masuk ke kesimpulan, kurang lebih itu aja untuk kronologi dari apa yang mereka kejadian waktu itu, apa yang mereka lakukan juga untuk Pertamina. Nah, kesimpulan ini terjadi tragedi kebocoran minyak Pertamina di Karawang. Itu terdapat 9 desa yang kena dampak, dan dampak itu biasanya bentuknya pencemaran lingkungan ya, dan kesehatan juga. Ini soalnya kan minyak mentah ya, minyak mentah memiliki udah kemungkinan besar ya mengandung zat-zat yang berbahaya, dan manusia itu belum tentu bisa langsung kontak karena belum tahu nih efeknya bakal apa. Tapi pada umumnya zat berbahaya ini nggak bisa dikontak langsung oleh manusia. Mereka harus menggunakan perlindungan khusus. Maka dari itu bisa mengancam kesehatan mereka juga, khususnya orang-orang desa. Lalu juga Pertamina itu jadinya dituntut untuk bertanggung jawab menanggulangi pencemaran dan juga kerusakan lingkungannya. Bertanggung jawab. Lalu kita di sini menggunakan metode deskriptif kualitatif, lalu digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana kronologi kejadian dan penanggulangan kebocoran minyak dan juga gas yang Pertamina lakukan. Dan kejadiannya di Laut Utara Jawa itu. Hal ini karena adanya kelalaian manusia khususnya harus dicek yang namanya standar prosedur operasinya, lalu juga ada tata laksana kerja. Lalu selain itu pun juga ada kemungkinan diduga ada sebuah dokumen lingkungan kegiatan yang mungkin saja ilegal, yang belum dilegalitaskan. Lalu juga menggunakan mereka menggunakan namanya strategi adaptive change strategi. PT Pertamina ini juga melakukannya dalam bentuk penanggulangan dan penanganan yang cepat. Lalu itu dengan salah satunya kayak mengaktifkan kembali sistem rencana tanggap darurat dengan melewati tahapan menangani penyebab titik kebocoran, lalu juga pengamanan dan pembersihan area, lalu juga memulihkan lingkungan. Kurang lebih itu aja untuk presentasi kami secara keseluruhan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.